Chapter 6 Basic Views. Jadi sebelumnya di chapter UI kita udah bikin menu dan actions, dimana views yang dipakai adalah default views, sehingga yang kita lihat hanya ada satu, let's say di list itu hanya ada satu kolom property name, sementara kalau di form itu default viewsnya munculin semua fields yang ada kecuali mungkin ID guys. Jadi itu yang akan kita rombak di chapter ini. Section pertama adalah untuk membuat list. And goalsnya seperti ini, kita punya title, postcode, bedrooms, living area, expected price, selling price, available from. Di sini dimention bahwa root elementsnya itu adalah list. Odoo version sebelum 18, root elementsnya itu adalah 3. Jadi mulai dari versi 18 itu sudah berubah menjadi list. Exercise-nya adalah ini. Add a custom list view. Define a list view for the data property model in the appropriate XML file. Check the goal of this section for the fields to display. Jadi itu yang akan kita lakuin. Sekarang kita move on ke code. Di sini, step property views, kita akan menambahkan list dulu ya. Jadi kalau list, kita bikinnya mulai dari tree dulu. Kan bisa pakai extension, tapi root elemennya diganti jadi list. Oke. Nah, ini kita ubah. Berarti state property view list. Kita kasih ID seperti ini aja. State property view list. Kemudian bagian bawah adalah state.property. Yang pertama itu name. Oke, ini aja udah cukup. Kita coba restart dan kita lihat apakah ada efeknya. Oke, balik ke browser. Oke, kita coba upgrade. Nah, ini kita udah bisa lihat bentuknya seperti ini. Jika kita mau mengganti nama-nama seperti ini kan ada ketidakcocokan antara property name dengan title. Kita bisa mengubahnya dengan memakai string seperti ini. Nextnya kita akan bikin form. Kita bakal punya title di atas, postcode available form, expected price, selling price, kemudian ada description bedroom, bla. Nah, di sini dikasih nih contoh structure yang mana ada penggunaan group dan notebook page. Oke, baru kita lakuin adalah kita akan membuat form. Kembali lagi ke codingan. Kita coba buat semirip mungkin untuk sekarang. Oke, kita akan punya form di sini. Sama, state property, view form. Ini kita ubah dengan ini. Ya. Nah, di sini tadi bentuknya itu adalah oke, untuk yang bagian bawah misalnya kita bikin dua. Grupnya kita bikin dua. Oke, grupnya itu ada sisi grup yang gede, kemudian dalam grup yang gede ada dua grup, kiri, kanan. Oke, yang kiri, yang kanan. Oke, kita masih belum punya title di sini. Oke, kita turun dulu. Kita bikin yang notebook. Oke, notebook. Strukturnya seperti ini. Oke, kita kasih grup. Terus kita bakal punya, harusnya karena ini wrapping kita bisa lihat sebenarnya dia ada dua grup, tapi yang dipakai cuma grup di sisi kiri. Oke, balik ke codingan. Kita coba untuk browsernya, teman-teman bisa update juga. Klik. Oke, kita bisa lihat real estate akan menjadi begini, betul kan? Ini yang kita mau kejar. Oke, nah sekarang yang tersisa adalah title di atas. Nah, title di atas ini mungkin kita harus nyontek dikit ya, nyontek dari yang lain. Itu codingannya kita balik dulu. Kita bisa cari yang namanya OE title. OE title. Seperti ini ya. Jadi dia di dalam sheet, tapi sebelum grup. Oke, kita coba copy ini aja. Kita balik ke estate. Oke, di dalam sheet sebelum grup. Kita kembali ke browser. Dan ini adalah hasil dari upgrade, dimana kita punya data seperti ini. Oke, harusnya udah sama dengan ya bagian sini. Oke, kita coba isi seperti ini. Dan nextnya kita bisa kerjain tentang search. Kita ngikutin bagian ini. Oke, kembali ke codingan. Kita akan menambahkan search view. Itu di bagian atas biasanya. Oke, search view, state, property. Ini dulu kita tambahkan. Kita coba upgrade dulu. Oke, kita balik upgrade dulu. Ini ekspektasi kita yang bagian pertama dulu ya. Oke, kita lihat behaviornya. Kalau kita klik ASD, itu yang muncul cuma title dan postcode.
Tuh, kalau kita klik satu, itu kemungkinannya jadi banyak. Jadi si Odoo-nya udah cukup pintar untuk membedakan data type apa. Gitu. Oke, next kita akan nambahin filter available. Nah, kita coba pelajarin filter available ini maksudnya apa. A filter which display available properties. In example, state should be new or over received. Untuk filter yang pertama, itu adalah filter ketika statusnya itu ada di dalam new atau over receive, kemudian harus bisa di group by postcode. Ini cukup gampang, kita balik aja ke codingan, lalu kita tambahkan di sini adalah filter dalam. Oke, dengan begini kita harusnya sudah bisa melihat di dalam browser itu filternya muncul ya. Nextnya kita bikin grup. Oke, nah seperti ini. Bisa untuk penulisan filter ataupun group by itu kita bisa contohin seperti ini. Jadi kalau misalnya grup, kita ambil ini contoh, kita taruh di sini ya. Kita mau group by postcode doang kan. Nah, jadi kita cukup isinya postcode untuk yang filter beneran. Tapi kalau untuk postcode grouping itu kita pakai filter, tapi yang kita mainkan di bagian konteks. Kita balik ke browser, kita bisa lihat seperti ini. Oke, nah itu saja untuk chapter 6 basic views.